Halo Sobat Investor, kali ini saya akan bacakan tentang Sritek ya. Saya ambil dari bisnis.com Premium. Ini tertanggal 24 November 2024, ditulis oleh Yanita Petriela 2 dengan judul Sejarah Panjang Sritek, si raksasa tekstil Asia Tenggara. Perusahaan tekstil PT Sri Rejeki Isman Tbk atau kode emitennya SRIL atau Sritek resmi dinyatakan pilot oleh Pengadilan Negeri Niaga Semarang, Jawa Tengah. Hal itu berdasarkan putusan perkara nomor 2 PDT Sus Homologasi 2024 Niaga yang dipimpin oleh Hakim Ketua Moh Ansor dengan PT Indo Bartarayon sebagai pemohon. Jadi pemohonnya PT Indo Bartarayon. Ini adalah pemiliknya perusahaan India ya. Oke, dikutip dari situs resminya SIPPPN Semarang, pemohon yaitu PT Indo Barat Rayon mengajukan pembatalan perdamaian dengan pihak termohon lantaran lalai dalam memenuhi kewajiban pembayaran. Adapun pihak termohon tak hanya Sritek tetapi juga anak perusahaan lainnya yaitu PT Sinar Pantajaya, PT Bitratek Industries dan PT Primayuda Mandiri Jaya. Dalam perkara ini, PT Indo Barat meminta PN Niaga untuk membatalkan putusan PN di Semarang terkait pengesahan rencana perdamaian atau homologasi ya. Mereka meminta untuk mempilotkan PT Sri Rejeki Isman Tbk, PT Sinar Pancajaya, PT Biratek Industries dan PT Primayuda Mandiri Jaya. PN Niaga Semarang juga telah menyatakan bahwa para termohon telah lalai dalam memenuhi kewajiban pembayarannya kepada pemohon berdasarkan putusan homologasi 25 Januari 2022 ya. Permohonan pemohon dikabulkan dan termohon termasuk Sritek dinyatakan pilot dengan segala akibat hukumnya ya. By the way, Sritek tercatat sudah merugi selama 4 tahun berturut-turut sejak 2021 dan dibebani utang sebesar 1.597 US dollar. 1.597 miliar US dollar ya, atau dirubahkan atau 25 triliun dengan kurs 15.600. 25 triliun utangnya coy. Sebelum dinyatakan pilot, Sritek merupakan salah satu pabrik tekstil terbesar di Asia Tenggara dengan konsumen hingga mancanegara. Mengutip laman resmi sritek.co.id atau yang dikenal dengan nama Sritek didirikan oleh HM Lukminto pada 1966 sebagai sebuah usaha perdagangan tekstil di Pasar Klewer, Solo dengan awalnya diberi nama UD Sri Rejeki. HM Lukminto memulai karirnya di bidang tekstil sejak berdagang di Pasar Klewer, Solo, Jawa Tengah, hingga pada 1968 dia membangun pabrik tekstil di Sukoharjo untuk memproduksi kain mentah dan bahan putih. Selanjutnya pada 1978, 10 tahun berikutnya, nama dan badan hukum UD Sri Rejeki resmi diubah menjadi PT Sri Rejeki Isman. Setelah 4 tahun beroperasi sebagai Sri Rejeki Isman pada 1982, perusahaan ini mendirikan pabrik penenunan pertamanya. Hingga pada 1992, perusahaan bisa memperluas pabriknya sehingga dapat merampung 4 lini produksi sekaligus, yakni pemintalan, penenunan, penyelesaian, dan garmen. Dipesan NATO dan negara lain, nama Sritek semakin melambung ketika menekan kontrak pembuatan seragam North Atlantic Treaty Organization dan tentara Jerman pada 1994. Hingga 1998, jumlah pesanan seragam tersebut mencapai sekitar 1 juta piece style. Sritek juga berhasil mengantongi sertifikat dari organisasi Pakta Pertahanan Atlantik Utara itu sehingga pesanan pun terus berdatangan. Kontrak yang sama juga dilakukan PT Sritek dengan Angkatan Perang Inggris yang memesan seragam NATO sebanyak 400.000 PS. Selain itu, Papua Nugini juga memesan seragam polisi sebanyak 50.000 PS pada Sritek. Tak ketinggalan, seragam kantor pos Jerman juga memesan sebanyak 1 juta PS. Jika ditotal hingga saat ini, produk Sritek telah digunakan oleh pasukan militer lebih dari 30 negara. Bukan hanya militer, produk Sritek juga digunakan pemain mode dunia seperti Guess dan H&M.
Pada 2001, setelah krisis moneter 1998, Sritek juga masih mampu mencetak pertumbuhan kinerja dengan melipat gandakan pertumbuhan kinerjanya hingga 8 kali lipat dibandingkan dengan saat pertama kali melakukan perluasan pabrik pada 1992. Terus mencetak kinerja positif, terutama dengan kinerja pada 2012 yang mencatatkan pertumbuhan 2 kali lipat dibandingkan dengan pada 2008. Pada tahun 2013, perusahaan ini resmi melantai di Bursa Efek Indonesia dengan kode nama SREL. Guna mendukung kegiatan bisnisnya, perusahaan ini mendirikan kantor perwakilan di Jakarta dan 2 kantor pemasaran masing-masing di Jakarta dan Surabaya, Jawa Timur. Pada 2015, Sritek juga terus melakukan ekspansi melalui Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Puan Maharani, dan Menteri Perindustrian Saleh Husin. Sritek terus melebarkan sayap bisnisnya di bidang serat rayon. PT Rayon Utama Makmur merupakan pabrik serat rayon di bawah Sritek yang berlokasi di Sukoharjo. Pabrik tersebut memiliki kapasitas produksi 80.000 ton hingga 90.000 ton serat rayon per tahun. Terus melebarkan sayap, pada 2018 perusahaan ini mengakuisisi PT Prima Yuda Mandiri Jaya dan PT Bitratek Industries untuk meningkatkan kapasitas pemintalannya. Sritek di bawah bendera Ultratech Mining Indonesia pun memiliki pabrik dan eksplorasi batu gamping sebagai bahan baku di Wonogiri, Jawa Tengah. Pendiri Sritek, HM Lukminto bersama dengan Halim Sugiarto mendirikan klub basket Bhinneka Solo pada 1966. Nama Bhinneka dipilih karena mayoritas pemainnya berasal dari berbagai daerah. Sritek akhirnya menjadi sponsor utama klub ini dari 1999 sampai 2007. Oleh karena itu, nama klub kemudian berubah menjadi Bhinneka Sritek Solo. Sempat berjaya di awal 2000-an, Bhinneka Sritek Solo bubar pada 2009 karena krisis finansial. Selain tim basket putra, HM Lukminto juga mengorbitkan Sritek Dragons Enduro, satu-satunya tim basket putri Solo di panggung Speedy Women's National Basketball League Indonesia. Adapun pada tahun 2020, sebagai bagian dari upaya untuk mencegah penyebaran COVID-19, perusahaan juga turut andil mendistribusikan 45 juta masker hanya dalam waktu 3 minggu. Pada tahun yang sama, untuk pertama kalinya perusahaan ini mengekspor produknya ke Filipina. Saat ini Sritek memusatkan sebagian besar operasinya di lahan seluas 79 hektar di Sukoharjo. Selain dari Indonesia, Sritek juga mempekerjakan sejumlah tenaga profesional dari luar negeri seperti Korea Selatan, Filipina, India, Jerman, dan Cina. Klien besar Sritek antara lain H&M, Walmart, Kmart, dan Jones Apparel. Meski kini dinyatakan pilot, sepanjang sejarahnya, Sritek beberapa kali menerima penghargaan atas kontribusi di dunia bisnis Indonesia. Pada 2015, Sritek menerima penghargaan dari Museum Rekor Indonesia sebagai pelopor dan penyelenggara penciptaan investor saham terbesar dalam perusahaan. Perusahaan ini juga menerima penghargaan Intellectual Property Rights Award 2015 untuk kategori Piala IP Enterprise dari World Intellectual Property Organization. Sritek juga mendapatkan beragam penghargaan, salah satunya Business Indonesia Award tahun 2016. Demikian info dari Sritek, semoga bermanfaat ya sobat-sobat investor.